Selain identik dengan peringatan kanker, di bulan Februari ini kita juga memperingati Hari Penyakit Epilepsi. Masih banyak orang tua yang salah paham tentang epilepsi pada anak, terutama saat kejang-kejang yang disalahartikan dengan kejang demam. Padahal keduanya sangat berbeda loh. Nah, di episode kali ini kita bakal kupas tuntas nih soal epilepsi pada anak. Sebagai apoteker, kita punya peran besar untuk memberikan edukasi tentang penyakit epilepsi, perbedaan kejang epilepsi dan kejang demam, hingga pendekatan farmakologis serta non-farmakologi untuk ODE atau orang dengan epilepsi. Yuk cari tahu lebih dalam bareng aku, apoteker Adelia Ayu, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Epilepsi, atau yang juga dikenal dengan sebutan sawan atau ayan, adalah kondisi yang ditandai dengan kejang kambuhan yang sering muncul tanpa pencetus yang jelas. Penyakit ini terjadi akibat gangguan pada sistem saraf pusat yang menyebabkan kejang atau terkadang bahkan kehilangan kesadaran. Epilepsi adalah penyakit yang cukup umum dan bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi hingga orang dewasa. Di Indonesia, diperkirakan ada sekitar 250.000 kasus baru epilepsi setiap tahunnya. Pada pengidap epilepsi, gejala yang paling sering timbul itu adalah kejang, yang dapat berlangsung beberapa detik dan berhenti dengan sendirinya. Namun, bisa muncul berulang-ulang. Kejang itu bisa berupa tubuh yang kaku, atau tangan, kaki, bahkan seluruh tubuh yang menyentak-nyentak dan sering disertai dengan penurunan kesadaran. Kejang juga bisa terjadi saat tidur, akibat perubahan fase tubuh dari bangun tidur yang memicu aktivitas listrik otak yang tidak normal. Tapi, swipers, tidak semua kejang itu berarti epilepsi ya. Hanya sekitar 2-3% kejang yang berkembang menjadi epilepsi. Kejang inilah yang sering membuat orang tua salah dalam membedakan antara kejang demam dan juga epilepsi. Jadi, apa sih bedanya? Kejang demam biasanya terjadi saat anak mengalami demam tinggi akibat infeksi dan biasanya hanya berlangsung sebentar dan bisa berhenti dengan sendirinya setelah suhu tubuh turun tanpa perlu pengobatan rutin. Sementara itu, kejang pada epilepsi terbagi menjadi dua, ada kejang parsial dan juga kejang umum. Yang pertama, jenis kejang parsial atau vokal. Kejang ini terjadi di sebagian area otak dan terbagi lagi menjadi dua. Ada yang pertama, kejang parsial simple, yang dimana pengidapnya tetap sadar, tapi anggota tubuhnya yang menyentak-nyentak. Dan kemudian yang kedua itu, ada kejang parsial kompleks, yang mengganggu kesadaran, sehingga pengidapnya bisa terlihat bingung atau setengah sadar. Kemudian, pengidap epilepsi juga bisa mengalami jenis kejang umum. Kejang ini melibatkan seluruh tubuh dan disebabkan oleh gangguan di seluruh otak. Beberapa gejalanya bisa seperti mata terbuka saat kejang, kejang tonik di mana tubuh menjadi kaku, kejang atonik di mana otot-otot tubuh tiba-tiba lemas dan bisa membuat jatuh tanpa kendali, dan kadang pengidap bisa berteriak atau mengeluarkan suara. Kemudian ada lagi demam tinggi dan kelelahan, kemudian mengompol, kesulitan bernapas hingga bisa membuat tubuh pucat atau membiru, dan setelah kejang, pengidap sering bingung dan butuh beberapa menit atau jam untuk kembali sadar sepenuhnya. Selain itu, gejala lain dari epilepsi bisa juga berupa gangguan kesadaran, seperti pingsan yang hanya terjadi sebentar dan berulang. Ada juga yang mengalami gangguan sensorik, seperti rasa kebas pada tangan, kaki, atau sebagian tubuh. Penyebab pasti epilepsi itu masih belum diketahui. Namun, berdasarkan klasifikasi terbaru dari ILAE 2010, epilepsi dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, yaitu epilepsi genetik. Jenis epilepsi ini disebabkan oleh kelainan pada gen yang mempengaruhi aktivitas otak dan kejang menjadi gejala utamanya. Artinya, faktor genetik diduga berperan penting dalam terjadinya epilepsi. Yang kedua, yaitu epilepsi struktural atau metabolik. Jenis epilepsi ini terjadi karena adanya kelainan pada struktur otak atau gangguan metabolik yang meningkatkan resiko kejang. Contohnya adalah epilepsi yang muncul setelah seseorang mengalami stroke, cedera otak, infeksi pada sistem saraf pusat, atau kelainan genetik tertentu seperti tuberosklerosis yang merusak struktur otak.
Dan yang ketiga adalah epilepsi dengan penyebab yang tidak diketahui. Ini adalah kondisi di mana penyebab kejangnya masih belum dapat ditemukan meskipun sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Epilepsi memang merupakan kondisi yang tidak bisa disembuhkan. Namun jangan khawatir, karena gejalanya bisa dikendalikan dengan pengobatan yang tepat. Yang paling penting, diagnosisnya harus akurat. Untuk menegakkan diagnosis epilepsi, dokter akan melakukan pemeriksaan seperti EEG atau elektroencephalograph untuk melihat aktivitas otak dan juga MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging, untuk memeriksa kemungkinan kelainan otak. Setelah diagnosis jelas, pengobatan dengan obat anti-epilepsi atau OAE akan segera dimulai, dan pilihan obat akan disesuaikan dengan jenis kejang yang dialami pasien. Nah, disinilah peran apoteker itu sangat penting. Apoteker itu tidak hanya membantu memberikan obat, tapi juga memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan OAE, seperti ruam kulit, peningkatan berat badan, atau gangguan fungsi hati. Seperti contoh nih obatnya, carbamazepine atau phenytoin itu bisa menyebabkan ruam kulit, sementara valproate sering berhubungan dengan peningkatan berat badan. Phenobarbital juga bisa mempengaruhi fungsi kognitif. Apoteker juga bisa memberikan tips untuk mengurangi resiko efek samping ini, seperti menjaga kebersihan mulut untuk mencegah pembesaran gusi atau memantau fungsi hati secara berkala. Jadi, jika ada pertanyaan atau kekhawatiran tentang obat yang sedang digunakan, jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dengan apoteker ya. Selain pengobatan, ada juga tata laksana non-medis yang bisa membantu, seperti diet ketogenik, yaitu diet ini yang kaya akan lemak, rendah karbohidrat, dan cukup protein, yang membantu tubuh menghasilkan energi untuk otak dari keton, bukan glukosa. Diet ini terbukti efektif sebagai terapi tambahan untuk epilepsi yang sulit dikendalikan dengan obat. Namun, perlu diperhatikan ya, diet ketogenik ini bisa mempengaruhi pertumbuhan anak dan meningkatkan resiko batu ginjal atau fraktur pada anak usia 6-12 tahun. Jadi, ini harus diperhatikan. Selain diet, tindakan bedah bisa dipertimbangkan untuk sebagian kecil penderita epilepsi yang kejangnya tidak terkendali, meskipun sudah mendapat terapi obat atau sudah menjalankan diet ketogenik. Biasanya, bedah dilakukan untuk mengangkat area otak yang menjadi sumber kejang. Jika bedah kuratif tidak memungkinkan, maka prosedur bedah paliatif bisa menjadi pilihan untuk membantu mengurangi kejang pada anak dengan epilepsi intractable. Nah, itu dia Swipers, penjelasan tentang penyakit epilepsi. Setelah ini, kita akan masuk pembahasan terkait mitos dan fakta tentang penyakit epilepsi yang sering dikira serupa. Kira-kira benar nggak sih? Tunggu di episode selanjutnya ya. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan kamu melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipRx di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama untuk tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama jangan lupa untuk nyalain juga lonceng notification-nya, supaya bisa dapat notification konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya, Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.